Eka Dewi Ninditya. Saya berasal dari Departemen Teknik Kelautan dengan NRP 5020251089. Di sini saya akan membahas mengenai soal EAS untuk remedial fisika mekanika. Ini kita bahas dari nomor 1. Di sini di nomor 1 ini ada soal yang dimana ada dua balok dihubungkan oleh tali, di mana balok 1 itu bermasa 2 kilo dan balok 2 itu bermasa 3 kilo. Massa katrolnya itu 8 kilo dan memiliki jari-jari 0,25 meter. Habis itu mula-mula balok tersebut itu berada pada ketinggian 0,50 meter dari lantai. Nah, di sini di dalam soalnya ini G-nya itu dipakai di 9,8. Sebelum memasukkan ini dari soal-soal ABC ini, kita cari dulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Kita tulis dulu. Yang pertama itu ada massa 1 atau M1 itu sebesar 2 kilo, M2 3 kilo. Terus habis itu ada massa katrolnya itu sebesar 8 kilo. Jari-jarinya atau R-nya itu 0,25 meter. H-nya itu ada di 0,5 meter dan G-nya itu ada di 9,8 meter. Oke, sesudah diketahui semua, yang pertama kita akan cari yang A-nya itu kita akan cari percepatan balok. Lah, percepatan balok itu menggunakan I sama dengan setengah MR kuadrat sama dengan 0,2 meter kuadrat. I R kuadrat sama dengan 4,0 kg per second. Nah, sesudah dapat ini kita akan cari A-nya. A itu sama dengan 2 min M1 M2 plus M1 plus lagi setengah R kuadrat. Sesudah ini kita masukin aja apa namanya angkanya. Bentar, saya masukin. Delapan per 3 plus 2 plus 4. Oke. Lah, kita untuk percepat aja, ini hasilnya sekitar 1,09 meter per second kuadrat. Lah, kita udah dapat A-nya. Kita hapus dulu. A-nya itu sebesar 1,09 meter per second. Ini yang A atau percepatan. Kita cari yang B. Lah, yang B itu mencari apa kecepatan. Kecepatan sendiri mempunyai rumus V kuadrat sama dengan 2AH. Lah, V sama dengan kita cari 2AH. Kita percepat aja. Hasilnya 1,04 meter per second. Kita tinggal masukin aja sih V berapa. Berarti gini, 2 kali percepatannya tadi kan dapatnya 1,09 kan, kali hanya tadi berapa, 0,5. Udah dapat hasilnya ini berapa. Nanti kita tinggal akarin hasilnya ini. Terus sudah saya akarin tuh hasilnya 1,04 meter per second. Ini hasilnya B. Oke, terus kita cari yang C. C itu ditanyain waktu.
atau ya waktu itu. Lah, waktu untuk turun di nih hanya ini. Berarti 0,5 meter itu sama dengan setengah A kali T kuadrat. Berarti masukin aja setengah, A nya tadi berapa? 1,09 kali T kuadrat 0,5 meter. Kita pindah ruas aja, nanti hasilnya ini berapa? Berarti jadi T sama dengan 0,96 second. Oke, kita udah dapat semuanya di A, kecepatan, dan juga waktunya. Oke, kita lanjut di nomor 2. Di nomor 2 itu ada sebuah tangga dengan panjang 10 meter dan masanya 15 kg. Terus ketinggian ujung A tangga itu ada di 8 meter dari lantai kasar. Lah, sedangkan masa petugas pemadam kebakarannya itu di 60 kg. Oke, ya, yang soal nomor 1 atau soal A itu ditanya komponen gaya normal dan gaya gesek horizontal pada lantai di titik B saat petugas pemadam kebakaran berada pada posisi 8 meter pada titik B menuju titik A. Terus yang B itu ditanya jika tangga hampir tergelincir ketika petugas kebakaran pada posisi 7 meter dari titik B, hitung koefisien geseknya. Oke, sebelum lanjut ke jawaban atau menjawab dari soal ini, kita cari dulu apa aja yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama itu ada panjangnya ada di 10 meter, ada masanya. Ini massa MT ada di 15 kg. Terus ada massa MP 60. G-nya kita pakai 9,8. Oke, udah pakai ini semua. Kita cari ini jarak kaki lengan. Kita pakai sin konstan. Sin theta itu sama dengan oh iya, lupa H-nya ada di 8 meter. Nah, ini per 10 sin theta sama 8 per 10 0,8, sedang cosnya itu ada di 0,6. Oke, sesudah itu kita cari D-nya. Kita dapat ini, D itu adalah 10 cos theta. Nah, hasilnya itu 6 meter. Sudah cari ini semua, kita cari WP sama WT. WT itu 15 kali 9,8. Ini hasilnya 147. Sedangkan WP itu 60 kali 9,8, hasilnya 588. Oke, 588. Udah ketemu ini, kita baru bisa cari delta FY dan delta Fx. Delta Fy NB min WT min WP NB sama dengan WT plus WP. WT plus WP berarti kan 47 ditambah 588, kita mendapatkan hasil 735. Udah. Terus udah cari ini, kita cari lengan lengan tanggal. Lengan momen tanggal. Kita taruh sini aja ya. Lengan tangga itu atau kita sebut XT aja. Rumusnya itu 10 per 2 cos theta. Oke. Jadi 5 dikali 0,6. Hasilnya adalah 3 meter. Sesudah kita dapat XT, kita cari lengan petugas atau XP. Nah, XP ini rumusnya 3
cos theta. Atau kita dapat hitung itu hasilnya 1,8 meter. Setelah cari ini, kita juga cari tinggi titik A, atau kita YP ini, YA aja ya. YA itu ada di 8. Oh iya, kan kita udah ketahui YA-nya tuh di 8. Kita udah dapat semuanya, kita bisa masukin ke persamaannya. Persamaannya NA kan, NA itu sama dengan tadi 147 BT-nya dikali sama 3 ditambah 588. Nggak cukup. 588 ini dikali sama 1,8. Maaf, gak cukup. Udah, kita hitung ya, kita percepat aja. Kita hitung hasilnya tuh ada di 187,3 Newton. Udah dapet ini, kita bisa cari delta Fx. Oke, di sini aja bisa. Delta Fx itu sama dengan 0. Lah, mu gesek B itu sama dengan NA. Jadi delta Fx itu sama-sama aja sama ini, 187,3. Lah, dapat disimpulkan bahwa gaya normal horizontal vertikal dulu itu ada di 175. Maaf, di sini ya. 1735. 735. Sedangkan gaya normal di horizontal itu ada di 187,3. Nih. Oke, kita masuk ke soalan B. Kita hapus dulu. Yang B itu yang ditanya koefisien gesek statis antara tangga dan lantai. Lah, di B kita cari dulu XP. Apa XP? XP kita carinya 7 cos theta sama dengan 4, kita singkat aja ya. Kita masukin ke persamaannya. NA itu sama dengan 147 dikali sama 3 ditambah sama 588 dikali dengan 4,2. Kita persingkat, hasilnya tuh 363,8 Newton. Nih. Terus kita cari gesek max. Gesek max itu sama dengan NA, ya kan? Nah, NA-nya tadi kan dapatnya ini, berarti sama dengan 363 juga 8 Newton. Kita cari NB. NB atau normal lantai. NB-nya itu dapat lagi 735 Newton tadi udah kita hitung. Udah kita dapat semua, kita baru bisa masuk ke cari mu S-nya atau gaya geseknya. Mu S itu rumusnya ini max ini di per NB, ya kan? Jadi 363,8 di per 735. Kita persingkat aja, hasilnya 0,49. Oke, ini jadi hasilnya. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini terdapat 2 persamaan. Yang persamaan pertama
Ada dua getaran harmonik yang selaras. Persamaan pertama itu ada 3 cos omega T. Terus yang persamaan kedua itu 4 cos omega T plus 60 derajat. Nah, soal yang pertama itu suruh nentuin amplitudo, frekuensi sudut, dan juga fase awal di masing-masing getaran. Yang B itu suruh menyatakan sebagai satu getaran selaras tunggal di persamaan xt sama dengan A cos omega T plus fase awal, dan tentukan A dan amplitudo dan fase awalnya. Oke, kita bakal cari dulu apa namanya amplitudo, fase awal, dan frekuensi sudut di masing-masing persamaan atau persamaan getaran tersebut. Nah, yang di getaran A berarti kita cari di X1-nya. Nah, di X1-nya itu amplitudonya itu ada di 3. Kita nggak usah ngitung, soalnya kita bisa lihat dari sini nentuinnya. Terus di frekuensi frekuensi sudut itu di omega. Sedangkan di fase awal itu ada di 0 derajat. Ini di persamaan 1 atau getaran 1. Terus di getaran 2 atau XA dan 2 itu amplitudonya ada di 4. Terus frekuensi sudutnya ada di Terus yang fase awalnya itu ada di 60 derajat. Oke, ini udah dikerjain semua. Ini yang fase awal ada amplitudonya 3, frekuensi sudutnya omega, fase awalnya 0 derajat, di persamaan 2 atau getaran 2 itu amplitudonya 4, frekuensi sudutnya omega, dan fase awalnya ada di 60 derajat. Oke, kita bakal ngerjain di nomor 2. Kita hapus saja, soalnya nomor 2 agak panjang. Nah, nomor 2 itu suruh nentuin A dan fase awalnya. Nomor 2. Jadi kita cari aja menggunakan identitas. Kita tulis aja A cos omega T plus fase awal sama dengan A cos fase awal cos omega T. Gini min A sin fase awal sin omega T. Ini persamaannya. Terus habis itu kita uraikan masing-masing. Oke. X1 sama dengan 3 cos omega T tadi. Kita uraikan di sini. Berarti kalau ke X2 ini kan kita ini aja ya, kurung. Oke. Maaf. Kita kurung. Oke. Ini kita kurung gini ya. Udah gini, kita urain jadi 4 kurung setengah cos omega T ditambah dikurang akar 3/2 sin omega T. Udah,
kita apa namanya kan ini masih ada pecahan, kita jadiin nggak usah pecahan. Min gini. Oke. Udah gini, apa namanya, kita akan jumlahkan. Yang mana ini bentar, xt sama dengan 3 plus 2 cos. Berarti min 2 akar 3 sin omega t sama dengan, kita jumlahkan tapi 5 cos omega t min 2 akar 3 sin omega t. Gini, susah dijumlahkan ini hasilnya. Lah, habis itu kita apa namanya, bandingkan ke bentuk umum dengan bentuk umum. Di sini ya, di sini kita bandingkan dengan bentuk umum, di mana xt itu sama dengan a cos omega t plus fase awal. Gini, kita masukin aja, maaf ini gini, kita masukin aja a cos omega t a cos fase awal omega cos fase awal cos omega t min, di bawahnya soalnya nggak cukup, asin fase awal sin omega t. Ini maka jadi a cos fase awal sama dengan 5 ya, terus a sin fase awal sama dengan 2 akar 3. Sesudah itu kita dapat menentukan amplitudonya. Amplitudo itu rumusnya akar dari a cos fase awal atau 5 kuadrat ditambah a sin fase awal 2 akar 3 kuadrat. Ini bisa apa namanya, 25 dihitung ya, 25 ini 12, 25 tambah 12 itu 37, berarti akar 37. Terus habis itu kita hapus ini aja dulu soalnya nggak muat. Kita cari fase resultan. Kita menggunakan tan fase awal itu sama dengan 2 akar 3 tadi di per 5. Hasilnya itu ada di ini soalnya tan kita dapat gini aja, fase awal sama dengan tan min 1 2 akar 3 per 5 gini. Kita dapat hitung itu hasilnya kalau dihitung tuh sekitar 34,7. Ini jawabannya. Oke, kita bakal lanjut untuk nomor 4. Di nomor 4 ini air mengalir dari kiri ke kanan dalam suatu sistem pipa yang dihubungkan dengan manometer yang diisi oleh aksa. Debit air itu 1.500 dan diketahui massa jenis air itu 1 gram per cm kubik dan massa jenis air raksa itu 13,6 gram cm kubik dan tekanan atmosfernya itu dalam 1 atm. Yang pertama itu ditanya prinsip apa aja, yang kedua itu laju aliran air di titik 1 dan 2, dan yang ketiga itu menentukan tekanan air di titik 1 dan 2. Oke, sebelum kita lanjut kita akan
mencari apa saja yang diketahui. Yang pertama itu ada debit Q, itu ada di 1.500 cm kubik per detik kan, second. Itu kita ganti jadi 1,5 kali 10 pangkat min 3 jadi meter per second. Terus yang kedua itu ada ro air 1 GR kan tadi, itu diganti ke 1000 kg per meter kubik. Habis itu ada tekanan atmosfer atau rho Hg, itu diketahui kan di sini ada di 13,6 GR per cm kubik. Nah, itu diganti ke 136.000 kg per meter. Oke, per meter kubik. Lah, terus kita juga cari tekanan atmosfer, kan tadi 1 kan, sama dengan 1,03 kali 10 pangkat 5 PA. Terus habis itu kita cari diameter, itu ada di D1 dan D2. Di D1 itu 5 cm, kita jadiin ke meter, jadi 0,05, dan di D2 itu ada di 10 cm, kita jadiin 0,1 meter. Udah, kita cari delta Hg. Kita dapat diketahui 0,1 meter delta Hg-nya. Terus kita cari perbedaan ketinggian di titik 1 dan titik 2. Kita cari berarti Z2 min Z1 itu sebesar 2. Nah, kita bisa jawab pertanyaan nomor 1. Prinsip apa saja sih yang digunakan dalam soal ini? Yang pertama ada persamaan Bernoulli, terus ada tekanan hidrostatik, dan juga ada prinsip manometer, dan yang terakhir itu ada persamaan kontinuitas. Nah, yang B kita akan jawab soal yang B, kita hapus dulu karena nggak cukup ya. Maaf, hapus. Nah, yang B itu mencari laju aliran air di titik 1 dan titik 2. Kita menggunakan A1 itu sama dengan I D1 per, ini kuadrat ya, per 4. Pi-nya kita biarin pi aja, 0,05. Tadi dikuadratin di per 4. Oke, kita hitung dan hasilnya 1,96 kali 10 pangkat min 3. Terus kita cari yang A2-nya, pi D2 kuadrat per 4. Pi tadi D2-nya kita di 10 berarti 0,1. Kita hitung hasilnya adalah 7,85 kali 10 pangkat min 3. Oke. Habis itu kita baru cari kecepatan. Ini luas penampang pipa. Kecepatan di V1 ya. Di V1 itu ada per A1. Berarti Q-nya tadi berapa? Ada di 1,5. 10 pangkat min 3 di per A1-nya 1,96 kali 10 pangkat min 3. Ini menghasilkan 0,77. V2 itu sama rumusnya, kita langsung masukin aja kan, 1,5 kali 10 pangkat min 3 di per tadi A2-nya ada di 7,85 kali 10 pangkat min 3. Kalau dihitung kita cepatin aja, hasilnya tuh 0,19. Oke, sesudah itu kita bisa cari yang C. Kita hapus dulu. Yang B jawabannya ini, V1-nya 0,77 dan V2-nya di 0,19. Kita cari yang C. Yang C itu pakai P1 min
P0 itu sama dengan rho Hg maaf dimin rho air G delta H. Udah itu kita masukin aja angka-angkanya. 1,3600 dimin 100, oke, dikali 9,8 dikali lagi 0,1. Udah kita hitung hasilnya tuh 1 2 3 4 IA. Nih, terus kita masukin ke persamaan aja. P1 itu disama dengan PO ditambah ini hasilnya tadi 1 2 3 4 8, terus dihitung hasilnya itu 1,03 dikali dengan 10 pangkat 5, terus habis itu ditambah lagi sama 1 2 3 4 8. P1 menghasilkan 1,15 dikali 10 pangkat 5 PA. Terus kita cari tekanannya. Kita hapus dulu ya, gak cukup soalnya. Kita hapus dulu tekanannya. Jadi kita menggunakan P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah rho Hg P1 ditambah P1 ditambah lagi rho GZ1 sama dengan rho 2 ditambah setengah PV2 kuadrat ditambah rho GZ2. Ini persamaan ini. Nah, kita ambil aja Z1 itu sama dengan 0. Kita masukin, jadi P2 sama dengan P1 plus setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat, ya kan, min rho GZ2 min Z1. Udah itu kita masukin angka-angkanya, oke, sama dengan 1,15 ditambah setengah dikali dengan 1000, ya kan, di V1 min V2 yaitu 0,77 kuadrat min 0,19 kuadrat min dimin lagi 1000 min Z2 min Z1 bukan 9,8 dikali 2 min. Oke, kita hitung hasilnya itu adalah 9,6 kali 10 pangkat 4 pi. Ini hasilnya sih. Oke.